Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Febrianto akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas besar kedua saya, yaitu tentang uji normalitas. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-sectional. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya, nilai return saham yang dihitung dengan market model atau market adjusted model. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. Di sini ada macam-macam uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji asumsi multikolinearitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, ada uji normalitas, dan ada uji autokorelasi, juga ada uji linearitas. Di sini tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji lainnya. Di sini kita akan membahas yaitu uji normalitas saja. Yaitu uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah kelas. Dalam kelas, siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit, dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas tersebut bodoh semua, maka tidak ada kelas normal atau sekolah dasar sekolah luar biasa. Dan sebaliknya, jika suatu kelas banyak yang pandai, maka kelas tersebut tidak normal atau merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus, median, dan median yang relatif dekat. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plot, uji chi-square, squamous, dan kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamatan, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keraguan-raguan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik daripada pengujian dengan metode grafik. Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis, misalnya signifikasi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,049, maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari
nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah, yaitu melakukan transformasi data, melakukan timing data outliers, atau menambah data observasi. Transformasi dapat dilakukan ke dalam bentuk logaritma natural, akar kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah, atau menyebar ke samping kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini, kita akan mencoba bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini untuk menentukan apakah kita menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Syarat untuk uji normalitas adalah data yang akan diuji itu adalah data numerik, ya, murni numerik. Misal nilai pengetahuan, ya, mungkin tekanan darah, berat badan, tinggi badan, jadi murni numerik. Dalam contoh ini nanti saya akan mencoba untuk melakukan uji normalitas pada nilai pengetahuan, ya, nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan pada pagi hari dan nilai pengetahuan pada siang hari. Jadi ada dua pengukuran, ya, pengukuran pengetahuan pada pagi hari dan siang hari. Jadi kita akan mencoba menganalisis, menguji normalitas pada dua data pengukuran. Caranya adalah kita analyze, descriptive statistic, explore. Silahkan dimasukkan nilai pada pagi, nilai siang hari. Oke, klik plots, normality plot with test, ya. Setelah itu continue, silahkan di oke. Akan muncul beberapa tabel, dan tabel yang kita gunakan adalah tabel test of normality, di mana di sini dalam test of normality terdapat dua bagian, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana penggunaan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ini ditentukan berdasarkan jumlah dari respondennya. Ya. Untuk Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika jumlah responden Anda lebih dari 30 responden. Kalau Shapiro-Wilk digunakan jika responden Anda di bawah 30 orang, 30 responden. Nah, punya saya ini, ya, jumlah respondennya adalah 100 orang. Ya, 100 orang. 100 orang diukur pengetahuan pagi hari, 100 orang yang sama diukur pada siang hari. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang di Kolmogorov-Smirnov ada 3 bagian lagi nih. Ada statistik, ada degree of freedom di F, ya, dan sig, ya, ada sig. Yang kita gunakan adalah yang sig. Jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka data Anda berdistribusi normal. Jadi, untuk yang nilai pagi, distribusinya normal. Untuk nilai pada siang hari, distribusi juga normal nih, 0,060. Intinya, kalau di atas 0,05, maka data Anda normal. Kalau di bawah 0,05, maka data Anda tidak normal. Misalnya begini, atau mungkin ada kondisi lain. Yang satu normal, yang satu tidak normal. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kedua data Anda tidak normal, ya. Kalau kedua-duanya tidak normal, berarti tidak normal. Nah, kalau kedua-duanya normal seperti ini, maka uji yang Anda lakukan nanti adalah maaf. Kalau kedua-duanya normal, maka Anda melakukan ujinya nanti uji parametrik. Kalau kedua-dua tidak normal, maka pakai non-parametrik. Atau salah satu tidak normal, maka tetap pakai non-parametrik. Oke, semoga jelas, ya.
Jika Anda kurang jelas, silahkan Anda meng-email saya ya. Nanti email saya akan saya taruh di link deskripsi. Gitu. Silakan Anda bertanya-tanya. Baik, mungkin sekian terkait uji normalitas. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar kami lebih semangat ya dalam berbagi ilmu untuk sesama. Oke, silahkan share juga video ini jika menurut Anda bermanfaat. Oke, terima kasih.